Assalamualaikum semua, balik lagi bersama saya Aini Kurniawati, mahasiswa program studi kimia Universitas Mataram. Nah, kali ini kita akan membahas review buku dari Imam Al-Ghazali, yaitu Percikan Ihya Ulum Al-Din, yang sudah dialihbahasakan oleh Muhammad Al-Bakir, tentang mengobati penyakit hati, membentuk akhlak mulia. Seperti yang kita ketahui bahwa Imam Ghazali merupakan salah satu ulama sufi atau filsuf besar Islam, di mana salah satu karya monumentalnya atau yang paling populer yaitu kitab Ihya Ulum Ad-Din, di mana dalam kitab ini tuh banyak sekali membahas tentang persoalan hati atau perkara hati, akhlak, dan cara menuju kesucian batin. Di kitab ini yang pertama yaitu bagaimana pentingnya hati dalam agama Islam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penyakit hati dan bagaimana gejalanya, lalu bagaimana cara kita mendiagnosanya dan mengobatinya. Kemudian salah satu caranya yaitu dengan latihan kejiwaan atau biasa kita sebut dengan riyadah an-nafs. Kemudian pendidikan sejak dini atau pendidikan karakter sejak dini. Yang terakhir kemudian nanti kita akan membahas mengenai 3 pilar akhlak mulia yang dikutip oleh Imam Ghazali, yang dikutip dari Imam Hasan Al-Basri. Oke, jadi hati merupakan tempat kesadaran spiritual, tempat kita mengenal siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempat kita dapat membedakan mana yang baik dan juga mana yang tidak baik. Nah, kalau hati kita sakit, maka setiap perbuatan ibadah atau perbuatan amal ibadah yang kita lakukan itu dapat bernilai sia-sia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, penyakit hati di sini bukan berarti penyakit yang misalnya kanker hati atau penyakit-penyakit yang dapat didiagnosa oleh dokter lainnya, tetapi penyakit hati di sini bermakna ketika hati kita itu dipenuhi oleh sifat-sifat yang kurang baik, sifat-sifat yang tidak mendatangkan manfaat atau sifat-sifat yang sia-sia yang dapat mengganggu nilai dari amal perbuatan yang kita lakukan. Misalnya ketika hati yang seharusnya kita gunakan untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai akhirat, malah kita gunakan untuk lebih mementingkan untuk mencintai dunia dan seisinya, untuk mencintai kekuasaan, untuk mencintai jabatan, untuk mencintai duniawi lah intinya. Itu dikatakan hati kita sedang sakit atau kita terkena penyakit hati. Dalam Quran surah Asy-Syam disebutkan bahwa waqad aflaha man zakkaha, yaitu sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, dan waqad aflaha man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi pentingnya di sini kita mengetahui tentang penyakit-penyakit hati dan cara mendiagnosanya. Di Imam Ghazali mengklasifikasikan beberapa macam penyakit hati yang dapat mengotori hati kita sehingga nanti perbuatan amal ibadah yang kita lakukan itu bernilai sia-sia. Yang pertama adalah sikap sombong. Sikap sombong atau takabur adalah sifat yang merasa diri lebih baik dari orang lain atau sikap yang selalu membanggakan diri, padahal kita manusia diciptakan dari setetes air hina yang kemudian diberikan ruh atau nyawa. Semua kita itu setara di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan kita hanyalah iman dan ketakwaan. Kita harus mesti mengingat semua yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, jabatan, dan sebagainya, itu hanya milik Allah, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang suatu saat nanti bisa jadi Allah mengambilnya dari kita. Jadi jauhilah sikap sombong ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua itu ada sifat riya. Riya ini adalah sifat yang selalu pamer, artinya ketika mengerjakan suatu kebaikan harus diketahui orang-orang lain baru mau mengerjakan. Itu salah satu contoh sifat riya. Misalnya kita ingin membantu teman yang kesusahan, harus diupload di media sosial, membantu orang harus dilihat orang lain, contoh sifat riya. Kemudian ujub, terlalu membanggakan diri. Kita harus sadar bahwa sebenarnya kita ini lemah tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh terlalu membanggakan diri. Mungkin percaya diri itu boleh, tetapi sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, apalagi yang bisa mendatangkan kemudaratan bagi kita sendiri. Kemudian ada hasad atau iri hati. Hasad di sini adalah merasa iri terhadap kebahagiaan orang lain, terhadap pencapaian orang lain.
Jadi alangkah baiknya kita menghindari sifat hasad dan iri dengki ini, karena apa ya, itu perbuatan yang sia-sia. Alangkah baiknya kalau kalau ada orang yang lebih berhasil dari kita, mungkin kita bisa usaha seperti dia, berusaha mengerjakan yang bermanfaat dibanding harus iri. Kemudian ada sifat penyakit hati juga, yaitu marah ketika kita dihadapkan oleh suatu persoalan. Janganlah langsung kita emosional atau mengambil keputusan ketika sedang marah, karena amarah yang tidak terkendali itu bisa menghancurkan amal dan merusak hubungan sosial. Padahal hablum minallah kita baik, hablum minannas kita juga harus baik, dan amarah ini salah satu hal yang dapat merusak hablum minannas atau hubungan baik antar sesama manusia. Jadi alangkah baiknya kalau kita mengambil keputusan itu harus tenang dulu, jangan langsung emosional. Kurangilah sifat marah itu, karena memang sering menghadirkan kemudaratan bagi kita sendiri, apalagi dalam bersosialisasi dengan orang lain. Jadi alangkah baiknya untuk kurangi sifat marah ini. Kemudian cintanya, terlalu mencintai dunia, terlalu mencintai suatu yang bersifat dunia seperti harta, jabatan, dan kesenangan dunia, itu baik. Alangkahnya dunia dan akhirat kita itu seimbang. Jangan membuat diri kita lalai karena perkara dunia sampai melupakan akhirat kita. Nah, semua penyakit ini menghambat seseorang untuk ikhlas dalam beribadah, sehingga menghasilkan nilai ibadahnya itu dapat bernilai sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya Imam Al-Ghazali menekankan sama seperti halnya tubuh, hati perlu didiagnosa dan diobati. Namanya aja penyakit, perlu didiagnosa dan dicari tahu apa obatnya. Nah, caranya yang pertama yaitu muhasabah diri atau introspeksi. Setiap harinya kita harus terus introspeksi diri, apa yang salah, apa yang tidak baik, apa yang baik. Sesuatu yang baik yang kita kerjakan terus kita lakukan, sedangkan sesuatu yang mungkin tidak baik dapat kita perbaiki atau dapat kita hindari. Kemudian selanjutnya yaitu mencari nasihat kepada guru spiritual atau misalnya ustaz atau guru di sekolah, guru agama di sekolah, dosen yang memang ahli dalam bidangnya, yaitu pandai-pandai memilih guru, tempat mengaji, karena ini masalah agama, jadi memang harus bertanya kepada orang yang memang ahlinya. Kemudian selanjutnya yaitu melakukan latihan jiwa atau mujahadah. Segala sesuatu yang harus dibiasakan. Memang hawa nafsu memang sulit, tapi yang namanya belajar itu memang harus dibiasakan supaya bisa terbiasa. Untuk ini mengobati penyakit hati bisa juga dengan melakukan latihan kejiwaan atau riyadah an-nafs dengan banyak berzikir dan beristighfar. Setiap harinya kita ini manusia, mudah lupa, lalai, tidak luput dari dosa. Jadi banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga lisan dan pandangan, menjaga lisan dari perkataan yang mungkin dapat menyakiti hati orang lain, dari perkataan yang tidak baik, dari perkataan yang sia-sia. Kalau kita tidak bisa berkata baik, lebih baik kita diam. Kemudian menjaga pandangan dari sesuatu yang memang tidak pantas untuk dipandang dan tidak baik. Kemudian bergaul dengan orang yang soleh, bergaul dengan teman-teman yang baik yang tidak membawa kepada kemudaratan, itu juga perlu. Kemudian melakukan ibadah-ibadah lainnya seperti misalnya memperbanyak puasa sunnah, qiyamul lail, atau melakukan sholat malam, misalnya tahajud. Terus misalnya nanti juga membiasakan sholat-sholat lainnya, misalnya sholat duha, dan juga melakukan ibadah lainnya, karena itu dapat insya Allah dapat menundukkan. Oke, next, pentingnya pendidikan akhlak sejak dini. Jadi Imam Ghazali itu menekankan pentingnya membentuk akhlak sejak kecil atau sejak dini. Yang pertama karena anak itu diibaratkan sebagai kertas
putih, kertas putih yang kosong, belum ada noda, masih kosong, mudah dibentuk. Masa anak-anak itu masa yang masih tidak bisa membedakan mana hal-hal yang baik, mana hal-hal yang buruk. Jadi sangat ditekankan untuk menanamkan akidah sejak kecil atau sejak dini, karena nantinya akan sangat berpengaruh terhadap akhlak atau sifat anak di masa yang akan datang. Kemudian pendidikan akhlak itu harus diberikan dengan teladan dan kasih sayang. Artinya anak itu seringkali lebih suka mencontoh atau meniru perbuatan-perbuatan orang-orang di sekitarnya. Jadi penanaman akhlak ini alangkah baiknya dilakukan dengan penuh kasih sayang dan keteladanan. Artinya di sini peran orang tua itu sangat penting, karena di anak-anak itu seringkali mencontoh tindakan-tindakan orang di sekitarnya. Bagaimana orang tua atau lingkungan sekitarnya dapat memberikan keteladanan, memberikan tindakan-tindakan yang dapat ditiru, tindakan-tindakan positif yang dapat ditiru, memberikan pemahaman mengenai akidah, akhlak, sifat baik dan sifat buruk pada sejak dini atau saat masih kecil. Kemudian adapun peran orang tua itu sangat penting, karena memang pas masa kanak-kanak itu yang paling dekat dengan kita memang orang tua gitu, dan juga lingkungan sekitarnya itu memang harus protect betul, karena anak-anak itu sering mencontoh ya. Jadi itu perlu banget peran orang tua. Kemudian adapun 3 pilar akhlak mulia yang dikutip oleh Imam Ghazali dari Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama itu tidak menyakiti orang lain. Jadi kita sebagai manusia, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Apabila kita masih belum bisa melakukannya, alangkah baiknya tidak menyakiti hati orang lain. Karena balik lagi, hablum minallah kita baik, hablum minan kita juga harusnya baik. Jadi biar seimbang antara dunia dan akhiratnya, tidak menyakiti orang lain baik berupa perkataan, perbuatan, tindakan dan sebagainya. Kemudian suka menolong dan berderma atau dermawan. Kita menolong orang-orang yang memang butuh bantuan kita. Mungkin kita tidak cukup, mungkin kita bisa bantu dengan materi, tapi mungkin kita bisa membantu dengan yang lainnya. Kemudian kita harus tetap optimis, harus tetap yakin terhadap suatu perbuatan yang makin baik, sesuatu yang kita baik, Allah akan memberikan jalan kepada setiap banyak kalau memang yang dia niatkan itu baik. Jadi kita harus tetap yakin. Kemudian kita harus tetap menebarkan senyum kepada sesama, jangan judes-judes, karena senyum itu juga termasuk bagian dari bagian senyum itu kan sedekah gitu. Jadi alangkahnya sering berseri bilasaan dengan teman, tetangga, sesama muslim dan lain sebagainya. Sekian mungkin yang ini review yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di next video.